istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal pada seluruh asatidz, alim, ulama, kiai, tokoh masyarakat, dan bunda-bunda yang dirahmati Allah. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Ada yang baru pertama kali ketemu? Yang sudah pernah ada, angkat tangan. Temu di mana Bu? Ning banyak. Rumah AA. Oh, baik. Karena sudah pernah ketemu, sudah pernah mendengar, maka berarti kita tutup kajian ini. Baik, istirahat ya. Semoga ngajinya sukses ya. Gimana ngaji yang sukses teh? Gimana coba? Apakah yang selepas pertemuan ini langsung hafal semua ayat dan hadis yang dibacakan di dalamnya? Bukan. Tapi yang sukses adalah yang selepas pertemuan ini tambah dekat sama Allah. Nah, bisa jadi yang jualan di depan Allah berikan episode dagangannya lagi gak ada yang beli. Karena gak ada yang beli jadi bisa fokus ngedengerin suara pengeras suara dari dalam masjid kedengeran keluar masjid. Lalu pulang-pulang dia yang tambah takwa, berarti dia yang sukses ngajinya ya. Tapi kalau yang sudah berada di masjid ini terus ngerasa basi, udah pernah dengar semua, terus pulang-pulang tidak bertambah takwa kepada Allah, berarti masih ada yang harus diperbaiki ya. Jadi standar baik atau tidaknya suatu hal sederhana satu doang, yaitu membuat kita tambah dekat dengan yang maha baik atau tidak. Pernikahan yang baik yang kayak gimana? Apa yang suami ibu tiap hari naik kuda putih, menggigit setangkai bunga mawar, datang slow motion gitu ya. Kasihan panas ya, bisa geheng. Kalau memang itu yang jadi patokan, maka bukan ya. Tapi yang paling baik yang dengan perjuangannya, pernikahannya berhasil nanti tambah dekat kepada Allah, mengajak anak istrinya ke surganya Allah. Udah gitu doang ya. Pekerjaan yang paling baik apa? Yang paling besar gajinya dan fasilitasnya? Bukan. Tapi yang membuat kita tambah dekat aja sama Allah. Oh berarti nanti kalau ada tawaran pekerjaan gajinya gede, fasilitasnya banyak, jangan diterima ya? Bukan. Boleh silakan diterima. Tapi yang paling penting tambah dekat sama Allah. Itu mah cuman bonus fasilitas dan gaji ya. Karena yang penting semuanya jadi amal soleh. Renungkan nasihatnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini ya. Beliau pernah menyebutkan semua orang adalah tamu dan semua yang kita punya hanyalah titipan. Namanya tamu pasti akan pulang, namanya titipan pasti harus dikembalikan. Terus ketika ini semua sudah berlalu nih, apa yang tersisa buat kita? Ya, makanya yang paling penting ngapain aja pun itu harus jadi amal soleh, ya. Nah kan ditanya, kok kalau semuanya Allah yang nentuin, suami dari gelap sampai gelap sebelum subuh nyampe setelah isya nyari duit masih di luar rumah, kan yang nentuin dapat duit atau enggaknya Allah. Buat apa capek-capek kerja? Ada tuh yang nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dapat warisan. Tahu-tahu dapat jackpot, maaf ya, entah dari mana saja. Dokter ngapain dokter datang ke IGD tengah malam? Kan yang nentuin pasiennya sembuh atau tidak Allah, bukan dokter. Buat apa kita capek-capek ikhtiar kalau semuanya Allah yang nentuin? Agar jadi amal soleh. Ulangi. Benar gak? Ini jauh lebih penting ya. Yuk bandingin ya. Misal seumur hidup semua keinginan manusia ini dikabul. Jangankan menengadahkan tangan, baru ngelamun udah Allah kabulin. Tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi amal soleh yang diterima Allah. Punten, berarti dia meninggal bawa apa? Capek, pegel, bak-bak doang di dunia. Tapi gak bawa bekal sama sekali.
terhempas begitu saja. Meskipun di dunianya dia yang jadi kaya, dia yang punya jabatan, dia yang dapat centang biru. Ya. Atau bandingin orang yang kedua. Ada orang yang seumur hidupnya lebih sering gak dikabul bu hidupnya. Tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan semuanya jadi amal soleh yang Allah terima. Insya Allah. Meninggal dia yang paling banyak bekalnya tuh. Meskipun di dunia dia yang difitnah, dia yang dicaci. Ya. Yuk gerak renungin. Ingat ya sekali lagi bukan berarti gak boleh punya dunia. Banyak ulama atau orang sahabat-sahabat Nabi terdahulu yang kaya juga banyak. Ya, bahkan kayanya nggak ketulungan gitu ya. Uang sisanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sisanya ya, bukan titik terkayanya. Ketika meninggal kalau dirupiahkan masih ada sisa 6 triliun 212 miliar. Itu zaman belum ada internet banking. Ya. Belum ada ya, via transfer apa segala macam. Sisanya segitu. Ya. Kaya sejadi-jadinya. Nabi juga peringetin kok. Ya, kalau engkau meninggalkan keturunanmu dengan ada warisannya dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir. Tapi agar apa? Agar tidak bergantung kepada manusia. Sederhana itu. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri sama kaya juga. Tapi ketika syukran Ustaz, jazakallahu khair. Ketika ditanya, "Kenapa engkau menjadi kaya?" Sederhana, agar aku tidak bergantung kepada pemerintah dan kepada manusia. Ya. Jadi kayanya karena pengen tambah dekat sama Allah, ya, dengan tujuan yang sama itu aja. Ya. Jadi sekali lagi, bukan berarti nggak boleh kaya, tapi gitu aja lah. Yang penting standarnya satu, tambah dekat sama Allah. Ya. Kalau nggak datang ke sini tujuannya ngaji, mau siapapun yang bicara, mau ternyata si kokonya nggak jadi datang, tetap jadi amal soleh. Ya. Setiap langkahnya tetap gugurin dosa dan meninggikan derajat. Makin jauh makin banyak panennya. Tapi kalau tujuannya hanya untuk misalkan, pengen selfie sama si koko misalkan. Ya. Ketahuilah yang sedang berbicara ini tidak bisa menjamin surga kalian. Menyelamatkan dirinya sendiri saja belum tentu bisa. Nggak sanggup ya. Jadi ada syaratnya. Ingat kalau mau ngaji sama Kodenis ada syaratnya. Enggak ya kiai aja nggak ada syaratnya. Tapi penting syaratnya. Syaratnya satu. Yang diingat jangan si koko aja, tapi pencipta si kokonya. Bukan cuma ilmunya, nggak punya ilmu dah aslinya. Bicara ilmu itu berarti bicara tergantung yang maha memiliki ilmu mau nggak nitipin ilmunya kepada kita. Ya. Bicara ilmu itu bukan bicara IQ, bicara tingkat kecerdasan. Anggaplah ada orang yang IQ-nya tinggi, cepat hafal, tidak Allah berikan taufik, bisa sesat. Kita kan nggak pernah kekurangan orang pintar, betul? Jadi kekurangan orang yang berakhlak atau kurang orang beriman ada. Ya. Ingat bagaimana Ibnu Khaldun, ulama terdahulu, pernah bercerita membuat syair terkait percakapan antara iman sama, ilmu sama akal. Ya. Kira-kira mana yang lebih utama? Ilmu atau akal? Ada yang jawab beda ya. Maka kita lihat ya, bagaimana syair beliau itu. Beliau menyebutkan iman berbicara kepada akal. Ilmu bicara kepada akal. Ya. Dengan aku manusia jadi punya berbagai macam keahlian, ya. Tapi kata akal, kalau bukan karena akal, manusia tidak bisa mengenal kepada Ar-Rahman, kenal kepada Allah, mengenali tanda-tanda kebesarannya. Kan kudu berpikir, ya. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, ulil albab, semuanya itu nyuruh mikir, akal, ya. Dibalikin lagi sama ilmu. Yuk kita lihat, Allah menyifati dirinya dengan apa? Al-Akil atau Al-Ilm yang maha berilmu. Ternyata ilmu Allah ya. Di tengah perdebatan antara akal sama ilmu, taufik Allah datang. Berhenti kalian berdua. Kalau tidak ada aku, kalian berdua sesat. Taufik Allah. Taufik itu bisa kita terjemahkan pertolongan dari Allah. Ya. Yang bisa mikir banyak, yang punya ilmu banyak. Tapi benar nggak ditolong Allah mah, aduh repot ya. Masya Allah.
Jadi udahlah, kalau pengen semuanya baik-baik aja, jadiin jalan tambah dekat kepada Allah ya. Ingat, aslinya semua episode yang terjadi dalam hidup kita masih berupa ujian. Apa? Ujian. Contoh ya, contoh. Ini contoh yang paling sering. Si ibu di WA sama istrinya, sama suaminya ya. Sama istrinya. Ya Allah. Is istri ya. Ada apa suami Bu ya, bukan yang aneh-aneh ya. Begini uang belanja saya naikkan ya 20 juta. Tunggu dulu, belum selesai. 20 juta itu per minggu. Lihat Pak, mudah kan nyenengin ibu-ibu? Tinggal diberikan khayalan, mereka sudah bahagia. Ya. Makanya suka drama ya. Bu, naik uang belanja, nikmat bukan? Baru dibilangin si ibu teh. Ujian. Ya. Ulangi. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Gitu sederhana. Tambah banyak sedekahnya, wakafnya. Karena kalau dia tambah banyak uangnya tapi dipakai maksiat, masa nikmat? Bau. Ya. Ada orang pengen maksiat bisa gak jadi Bu karena gak punya duit. Berarti gak punya duitnya kita bisa jadi pertolongan Allah itu teh. Ya. Jadi jangan terlalu alergi dengan kepahitan. Ya. Maka itu satu. Ya. Suami juga sama, misalkan tiba-tiba di WA sama bosnya. One karyawan. Ada apa tur? Direktur. Ya. Besok kamu saya naikkan jabatan ya. Jadi apa bos? Jadi atasan saya. Bingung juga, perasaan bos paling tinggi, bisa-bisanya naik ke atasnya lagi ya. Naik jabatan nikmat bukan? Ujian, bagus ya. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Nah gitu aja. Ya. Dia terapin peraturan mulai akhir bulan ini yang gajinya di atas nisab dipotong 2,5% untuk bayar zakat. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, zakat dong bro, kamu siapa ngatur-ngatur saya? Dimarahin. Tapi kalau yang ngomong atasannya, ya, teman kerja korupsi, kita udah cegah, udah nasehatin, dia masih korupsi, ibu selamat dari dosanya Bu. Tapi kalau atasan, bos, tahu anak buahnya ada yang maksiat, dan dia tahu punya cara untuk mencegah dia maksiat, tapi tidak dilakukan, demi Allah ikut nanggung dosanya. Ya, kadang-kadang ya aslinya memang kepemimpinan itu hanyalah alat ya, karena memang ya ada kondisi di mana kadang 1000 fatwa ulama terkait zina itu haram, khamr itu haram, bisa kalah sama satu tanda tangan seorang pemimpin yang melegalkan tempat tersebut. Tanda tangannya sekali, transferan dosanya selagi bangunannya masih ada ya. Repot tidak? Insya Allah ya. Meskipun dapat uangnya, meskipun dapat duitnya banyak juga, dipakainya kemana? Dipakainya pusing. Akhirnya ya udahlah beli villa di puncak. Yang enak si Mamang sama si Bibi berenang tiap hari di villa. Enak, seger, lari-larian kayak film India ya gak? Mamang, Bibi, nanti mau tidur di lantai berapa? Kan villanya luas ya. Tiap bulan digaji. Dan yang paling penting tidak dihisap. Bu kalau pengen enak kerjanya jaga villa aja Bu. Ya, ya Allah. Ya. Coba yang punyanya. Belum tentu setahun sekali datang. Pengen di aku takut ketangkep KPK. Ya. Udah gitu tiap bulan gaji si Mamang sama si Bibi. Belum buat maintenance kolam renang, bayar listrik, dikiranya murah gitu. Dan yang paling repot dihisap. Ya. Anggaplah tinggal gede gitu. Emang tidurnya dia menggelinding ke seluruh bagian rumahnya, guling-guling kan enggak ya. Tetap aja di bagian itu 1 kali 2 meternya. Itu kayak kalau badannya nggak nyampe 2 meter. Makan nih menu banyak luar biasa. Perbedaan tempe bacem yang hampir basi sama
stick tenderloin yang 1,5 juta, bedanya cuma 5 senti. Di sini doang. Begitu udah ketelan lewat sini, emang rasanya beda. Sama. Tahu yang lebih sama lagi, keluarnya sama-sama bau. Nah. Ini makanan mahal banget sih kok. Oh iya, karena keluarnya wangi Pak. Oh enggak ada. Tetap bau. Iya. Tetap bau ya. Tapi kadang kita mah, ayo makan apa nih, rendang. Rendang di mana? Oh saya nggak mau yang di situ. Saya harus ke Padang aslinya. Beli tiket dia naik terbang. Demi 5 senti itu Bu. Iya. Itu luar biasa ya. Kalau sudah ngikutin. Bukan berarti nggak boleh punya ya. Tapi salah prioritas. Kita lihat kan nasihat dari Imam Ibnu Taimiyah mengingatkan kenapa orang masih gampang sedih atau kecewa. Beliau ngasih nasihat pendek cuman bilang kayak gini, sederhana, karena dia membaguskan dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Ulangi, karena apa? Dia membaguskan dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Ya. Ibarat gini ya, rumah kita ada di ujung jalan. Untuk ke ujung jalan itu harus melalui jembatan. Ada tidak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Pegangan dari emas, karpet empuk, tanaman hias, lampu sorot, pengharum, ya. Tapi rumahnya dibiarin bobrok. Pintu bolong, tembok retak, atap jebol. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita gak mau tinggal di jembatan? Betul? Nah kita lagi di jembatan Bu. Nama jembatannya dunia. Kata Imam Ibnu Taimiyah tadi, kenapa gampang sedih? Karena kita bagusin jembatannya aja. Lupa bahwa kita akan ninggalin jembatan ini dan harus pulang ke sana suka tidak suka, mau tidak mau. Wajar sedih, kenapa? Sedang membagus-bagus sesuatu yang pasti ia tinggalkan. Oh, ibu udah ngelakuin segala macam nih. Ngebangun rumah teh udah indah. Bangunan yang indah. Tapi ibu tahu, ibu gak akan tinggal di situ, cuman ngebangun doang, udah gitu pergi. Kan asa mubazir ya. Tapi ya itulah enaknya Islam ya. Apapun bisa jadi amal soleh, bisa jadi kebaikan. Tapi tadi standarnya satu, yang penting tambah dekat aja lah sama Allah. Gak ada ruginya kalau udah standarnya itu ya. Tetap jadi nikmat, tetap jadi kebaikan. Bu, ingat kita harus terima. Karena kalau tidak terima, capek luar biasa. Bu, ini mah candaannya AA ya. Ibu jangan takut jadi tua ya. Kenapa? Karena udah jadi Ibu, gak bisa mundur lagi ya. Gak bisa Ibu berteriak, ada kerutan, saya tidak terima, pasangin solasi ban biar kerutan. Gak bisa ya. Tidak terima makan makin banyak, tiap kali foto tahan nafas. Capek tidak? Berhasil terlihat langsing, wajahnya tampak membiru, ya. Kurang oksigen. Yang paling kasihan yang moto. Mas, tolong jangan gendut ya. Gimana? Ya. Dasar licik, yang banyak makan dia, yang diomelin saya. Insya Allah, ya. Saya udah survei di sini belum? Mau survei boleh? Boleh tanya? Bu, Ibu teh kenapa kalau foto nggak bisa cuman sekali? Ibu? Hah? Sekali, tetap aja berapa kali minimal? Belum timernya, ya. Insya Allah. Survei ya, Ibu foto 10 orang, yang 9-nya senyumnya udah cantik sempurna, tapi Ibu merem sendiri, diulang nggak? Percobaan kedua, orang yang sama, kamera yang sama, yang moto sama, tempatnya pun sama. Yang 9 merem, tapi Ibu udah cantik sendiri. Itu kan yang diupdate. Nah, terima kasih. Terima kasih sudah jujur ya.
Anggaplah akhirnya ibu seharian pergi jalan-jalan, nyampe rumah dicek dong handphone. Ternyata fotonya ada 173 gitu ya. Apakah itu akan diupdate, diposting semua Bu? Berarti harus diseleksi dong. Ya. Kira-kira yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Padahal yang di foto yang ibunya jelek, yang lain pada cantik loh Bu. Gak peduli. Luar biasa. Ya inilah ras terkuat di muka bumi ya. Masya Allah. Sen kiri belok kanan. Siapa yang salah? Dunia yang salah. Salah. Tapi Masya Allah ya. Makanya kemarin kita kurban ya. Hari raya kurban. Hewannya harus jantan, betul Pak? Karena begitulah betina. Jangankan mengalah ya. Jangankan berkurban. Mengalah saja tidak mau. Maaf ya Bu ya. Tapi dari kalianlah terlahir anak yang soleh-soleha ya. Sepengen-pengennya Bapak ngelahirin kan gak bisa Bu ya. Kan gak ada rahimnya. Orang bilang laki-laki lebih kuat. Ibu sepakat tidak? Ya. Kayaknya kalau kita suruh gantian mereka yang melahirkan, kayaknya mereka gak kuat Bu ya. Rasa paling sakit yang bisa dialami laki-laki katanya cuma patah tulang, kata orang medis. Kalau wanita yang lebih sakit dari patah tulang adalah melahirkan. Kata orang medis lebih sakit melahirkan 27 kali lipat daripada patah tulang. Tapi ibu udah ngelahirin berapa kali Bu? Ada yang udah lebih dari sekali? Angkat tangan. Ada yang udah lebih dari 5 kali? Masya Allah ya. Padahal tidak sedikit dari mereka yang setelah kelahiran pertama, amit-amit gak mau lagi deh aku mah. Tapi terjadi dan terjadi lagi. Ya. Mulia ya. Benar ya. Jadi wanita jauh lebih kuat, benar-benar luar biasa ya. Sampai Masya Allah, makanya kita lihat kalau nonton film azab pemeran utamanya wanita semua, betul? Ya, karena lebih kuat, nggak apa-apa ya. Istilah kalau laki-lakinya yang sudah soleh, masih ada peluang anaknya belum tentu soleh. Karena ada sejarahnya seperti itu. Nabi Nuh alaihi salam soleh, anaknya ada yang tidak soleh. Ya. Tapi kalau misalkan sudah istrinya atau ibundanya yang soleha, sejauh ini ya, istrinya Imron, Hana, punya putri soleha namanya Maryam. Maryamnya soleha, punya putra soleh juga namanya Nabi Isa alaihi salam. Khadijah radhiyallahu anha soleha, punya putri soleha juga namanya Fatimah Zahra radhiyallahu anha, soleh. Ibundanya Fatimah sudah soleha, anak-anaknya juga pada soleh. Siapa namanya? Hasan Hussein. Nggak rugi lah, nggak rugi. Kapan masih bisa rugi? Sederhana. Kalau kita standar bahagianya kita ternyata adalah yang kita suka, bukan yang Allah suka ya. Makanya kalau di kayak kota besar bisa jadi ada kejadian-kejadian baru gajian juga ngambek. Karena standar bahagianya adalah nanti saya mah bahagianya kalau rumahnya udah sebesar itu, kalau uangnya udah sebanyak dia. Maka gaji segitu pun padahal gajinya tetap lebih besar daripada orang-orang kebanyakan, masih bisa ngambek ya. Padahal sekali lagi lah, kata siapa yang kita suka itu terbaik buat kita. Udah kitanya bukan makhluk yang maha tahu, terus yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu. Terus kita sok tahu, itu sempurna penderitaannya ya. Jadi nurut aja sama Allah ya. Bismillah. Boleh sambil saya minum dulu? Ibu ada minumnya nggak? Ada. Ada yang belum makan? Ada? Aduh, jadi pengen nafkahin sih. Bentar ya Bu. Seger masalah ini ya. Ini tehnya, jarak saya ke teh ini cuman 1, 2, 3 jengkal. Jarak dari
daun tehnya, tanamannya, yang ada lalatnya naik-naik teh, pucuk, pucuk, pucuk gitu ya. Nyampe ke sini, jauhan dari saya atau jauhan dari kebun teh? Kebun. Nyampe we ke sini. Gulanya entah dari tebu belah mana, nyampe ke sini. Ya. Airnya entah dari mata air belah mana, nyampe ke sini. Nikmat ya, nyatu, dihidangkan, disajikan, gratis. Gratis kan tuh? Kirain bayar ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Asli, kadang kan manusia kadang ada namanya suka disebutnya bahasa gaulnya insecure. Apa bu? Cialah ya. Itu sederhananya kadang suka takut akan sesuatu yang belum terjadi. Sampai ada doa kalau doa zikir pagi petang al-ma'thurat, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya. Dua-duanya sama-sama khawatir, Bu. Tapi seingat saya kata Ustadz Budi Ashari menyebutkan bahwa beda hammi wal hazan itu. Yang pertama adalah takut akan sesuatu yang belum terjadi. Yang kedua takut akan sesuatu yang sedang terjadi. Ya, kita kadang suka lebih takut sama yang belum terjadi. Disebutnya kadang insecure, ya. Tapi ternyata secara statistik dibuktikan ketakutan manusia itu yang kadang kita sampai gak bisa tidur, gak mau makan dan lain-lain, biasanya yang terjadi cuma 15%. Sisanya gak pernah kejadian sama sekali. Coba Bu, rugi gak Bu? Udah panik, udah takut, sampai stres, gak bisa tidur, kurang enak badan, bahkan ada yang nyampe tipes, kerjaan terbengkalai, ke orang-orang jadi judes, jadi galak, jadi jutek. Hanya karena sesuatu yang ternyata gak pernah terjadi sama sekali. Tapi karena ketakutan tersebut ke orang jadi judes, jadi dosa, ngucap yang nyakitin orang jadi dosa. Ya, rugi gak Bu? Rugi luar biasa. Ya. Dan asli penyebab asal muasalnya aslinya bisa jadi cuma satu. Kurang yakin sama Allah. Kan bedanya iman makin kuat sama iman yang belum kuat. Yang perbedaan mencoloknya adalah di keyakinannya. Contoh ya, waktu Nabi Ibrahim alaihissalam atas kebenaran, gara-gara kebenaran dia malah harus dimasukkan ke dalam api. Coba udah mah dia yang benar, beliau yang dihukum. Ya, beliau kira-kira di zaman itu tahu nggak kalau api itu panas? Yakin nggak kalau api itu panas? Yakin, ya. Kita juga semua yakin api itu panas. Tapi di balik keyakinan bahwa yakin itu panas, yakin api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya harus mati, tanpa api ini pun saya tetap bisa mati. Dah hamba saya mah, ya. Keyakinan yang kedua, kalau kata Allah saya tidak akan mati, mau meteor jatuh, mau gunung meletus, mau gempa bumi, saya nggak akan mati. Ya. Keyakinan yang ketiga, kalau saya udah melakukan ini untuk Allah, tetap mati juga, maka beliau yakin Allah pasti berikan balasan yang lebih baik. Ya. Udah ngelakuin ini untuk Allah, tetap mati, Allah pasti kasih yang lebih baik. Ya. Beliau lebih yakin tentang 3 hal tadi daripada api itu panas. Lempeng weh, bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuknya. Ya. Bu, punten kira-kira Bu, orang yang pada korupsi di luar sana, kira-kira orang itu tahu gak bahwa korupsi itu dosa? Kira-kira mereka tahu gak kalau korupsi itu perbuatan yang tidak baik? Kenapa masih dilakuin? Punten, bisa jadi gak cukup yakin dengan akan ada ganjaran dari Allah, bahwa rezeki itu udah dijamin sama Allah. Ya. Suami pelit sama istrinya, punten, bisa jadi cuma sekedar tidak cukup yakin bahwa kalau ngasih ke istri Allah akan balas dengan yang lebih besar. Sepakat tidak Bu? Tagih ke suaminya ya. Enggak lah, pakai syukur juga, yang penting cukup. Ya, bener Bu, yang penting yakin. Ya. Karena kalau nggak yakin capek weh. Ya. Saya yakin ini tadi diberikan insya Allah ikhlas lillahi ta'ala dan tidak mengandung racun. Coba kalau saya tidak percaya sama Ustadz yang ngasih tadi. Gak mau nyentuh. Ya. Ketakutan sendiri padahal belum tentu beracun. Ya.
Udahnya saya dapat dosa suuzon. Sayanya jadi keausan gak minum-minum. Cuman gara-gara tadi. Yuk lah. Yakin aja ya. Karena sudah sekian juta orang ingin membuktikan bahwa Allah itu salah, Al-Quran itu salah, hadis Nabi itu salah. Sampai sekarang masih belum ada yang terbukti. Ya. Indonesia udah merdeka berapa tahun, Bu? Tahun ini nanti, bulan ini ya, nanti ya, 78 tahun. Ya, udah berapa kali ganti kurikulum pendidikan? Banyak, ya. Punten pisan. Punten pisan. Islam 14 abad belum pernah ganti kurikulum. Udah, itu aja infonya ya. Masih Al-Quran dan Sunnah. Dan masih tetap mencetak orang-orang hebat, generasi hebat. Ya, beneran. Kudu yakin. Nih, minum sambil duduk. Ada orang yang baru mau mulai minum sambil duduk setelah baca penelitian dari orang Jepang. Orang Jepangnya pun bukan muslim. Padahal Nabi kita udah ngelakuin dari 14 abad yang lalu. Kadang kita kurangnya di situ. Ya. Sampai kadang ada yang berkata waktu itu ke guru kami, kok nggak bisa dong semuanya Al-Quran dan Sunnah lagi, Al-Quran dan Sunnah lagi. Itu mah 14 abad yang lalu, zaman sekarang lebih maju. Ditantang balik oleh guru kami waktu itu, bawakan masalah paling sulit di zaman ini, paling rumit di zaman ini, kami bisa bawakan masalah yang lebih rumit di zaman dulu dan udah selesai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kitanya aja mungkin yang masih terlalu jauh sama Al-Quran sama Sunnah. Ya, yuk cari. Ya, ini Muharram, tahun baru Hijriyah. Yang dijadikan penanggalan Hijriyah ini karena peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, ini cara hijrah ya. Ternyata kalau kita lihat ya, para sahabat Nabi yang dari golongan yang sudah tua-tua, sepuh-sepuh, ya, terhitung sedikit. Abu Sufyan yang mungkin orang paling banyak kenal. Ya. Tapi yang lain-lainnya yang pada senior-senior pada sepuh, Walid bin Mughirah, Abu Jahal, oh itu mati kafir semua. Ya. Tapi kita lihat anak-anaknya. Abu Jahal punya putra namanya Ikrimah, ya. Dan ulama sepakat beliau sahabat Nabi. Dianjurkan kita mengucapkan radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada beliau. Padahal namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Belakangnya ya. Tapi Masya Allah jadi sahabat Nabi. Oh dia. Walid bin Mughirah nama anaknya Khalid bin Walid. Satu-satunya manusia yang nyaris mengalahkan Nabi dalam peperangan itu cuma Khalid. Tapi semenjak masuk Islam jadi pedangnya Allah, Syaifullah. Sehingga ini renungan kata guru kami, yuk tunggu apa? Ya, orang-orang yang akhirnya mulai mengejar Islam sesegera mungkin, alhamdulillah kalau masih muda, mereka Allah berikan happy ending, akhir yang baik, kebesaran, keagungan, mulia fid dunya wal akhirah. Tapi lihat, yang masuk Islamnya telat, ya kebanyakan mati kafir kalau mau jujur. Ya, Abu Sufyan aja ketolong, itu pun kepepet, karena udah Fathu Mekah, pasukan udah habis, Mekah sudah dikuasai, mau nggak mau syahadat. Jadi beliau punya kesedihan dulu beliau itu. Karena cukup banyak sahabat yang nyuekin beliau. Ya. Dulunya pemimpin besar tapi dicuekin. Ya karena ya kayak begitu ya. Tapi alhamdulillah terhibur karena anak-anaknya jadi pemimpin-pemimpin ya. Yazid, Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Masya Allah ya. Kok pertanyaan selanjutnya gini. Kan Allah Maha Pengampun, bisa gak sih maksiat 60 tahun tobat sehari sebelum mati, bisa diampuni gak Bu? Saking maha baiknya Allah bisa diampuni. Ya, asal taubatnya taubat nasuha. Cuman kan pertanyaannya satu, siapa yang menjamin kita masih ada umur sampai 60 tahun ke depan? Asli gak tahu. Ya, justru karena gak tahu ya, kita berupaya husnul khotimah. Dan ingat, husnul khotimah itu bukan perkara bicara mati karena apa, tapi mati sedang apa? Beda tidak? Coba contoh ya. Kok matinya karena COVID, tapi sedang sujud terakhir, lagi sholat, husnul khotimah gak? Insya Allah, lagi sholat Bu meninggalnya Bu, Masya Allah. Ya. Atau orang yang kedua, ada orang meninggalnya di masjid, wih keren Masya Allah. Tapi lagi nyolong speaker tuh jatuh ketimpa. Ya. Husnul khotimah tidak?
Jadi ya sholat istiqomah. Sisain waktu ya. Ini sudah dapat kode untuk ada tanya jawab. Barangkali saya ada salah dalam menyampaikan, silakan dikoreksi. Nanti ada disebarin form ini ya, Set. Ini ada form untuk komitmen nanti yang tujuannya untuk menyebarkan Al-Quran ke seluruh penjuru negeri, ke seantero negeri. Di Indonesia sendiri walaupun penduduk mayoritas muslim, tapi seingat saya 65%-nya masih belum bisa baca Al-Quran. Ya, baca tulis. Maka ini untuk menyebarkan Al-Quran, betul? Sudah disebarin, ya. Nanti silakan ingat ya Bu, bukan yang terbanyak, tapi yang terbaik. Yang gimana yang terbaik? Yang lillahi ta'ala aja. 10.000 pahalanya bisa ngalahin yang 1 miliar. Karena 10.000 di kantongnya tinggal 2, yang kuning sama yang ungu. Ya Allah, ini yang terbaik, mangga ya Allah. Dah, silakan. Tapi yang sedekah 1 miliar di rekeningnya ada 10 triliun. Yang tagih minta dipoto. Ya, maka lihat, yang penting terbaik aja, ya. Silakan dikembalikan dulu kepada Ustaz. Silakan barangkali ada yang mau didiskusikan, tafadhol ya. Ibu asli pengen tanya jawab atau foto-foto Ibu teh? Alhamdulillah. Sepertinya tidak ada tanya jawab. Oh tuh kan tidak ada, langsung foto katanya Bu. Ya, alhamdulillah. Ibu mau foto sama Pak Denis? Oke, syaratnya ibu diam, yang juga positif. Oh iya. Oke, jadi ibu diam di situ, Pak Denisnya dari sini. Oh. Oke, siap. Sama ini diinfoin ini dulu ya. Jangan lupa nanti ya. Pada tanggal 20 Agustus hari Ahad dari jam 8 pagi di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta. Nih ada event luar biasa ya. Ini kok nggak ada tanggal 20-nya lagi ke Taiwan. Mohon maaf ya, ada kajian di sana juga insya Allah. Tapi kemarin makanya kajian live yang di Instagram bareng sama Ustadz Fatih. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita menuju ke ilmu yang luar biasa ini ya. Yuk izin kita mengambil potret dulu ya, insya Allah. Izin dimatiin dulu ya, habis ini kita ngaji bareng lagi. Kalau fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta